terkait dengan kasus mutilasi di Papua. Jadi jangan kita bicara soal kasus Sambo saja, tapi kasus ini lebih parah lagi dari kasus Sambo. Itu yang saya berharap untuk harus ada penjelasan resmi. Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Kasus mutilasi dua warga sipil di Kampung Pigapu, Logopon, Mimika, Papua ramai menjadi perbincangan. Untuk menjelaskan kasus itu dan sejumlah isu aktual lainnya, DPR RI Komisi 1 memanggil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kementerian Pertahanan. Namun rapat ini berjalan alot lantaran Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman belum berkesempatan hadir. Dudung malah mewakilkan dirinya dengan wakil Kasat. Semua fraksi DPR pun buka suara dengan ketidakhadiran Dudung. Mereka menyayangkan Dudung sebagai pembina Satuan Angkatan Darat TNI. Hal-hal seperti begini harus menjadi catatan penting bahwa Komisi 1 melakukan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Ini sangat penting sekali, sehingga publik bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan fungsi-fungsi pembinaan prajurit yang selama ini sudah dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Menurut mereka, Jenderal Dudung adalah orang yang paling pantas menjelaskan kasus ini kepada wakil rakyat. Tak ketinggalan anggota DPR Dapil Papua, Yan Mandenas, ikut buka suara. Dengan nada suara tinggi, ia menegaskan terkait isu aktual sekiranya langsung dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan. Penjelasan begitu. Jadi saya pikir prinsipnya kita setuju untuk rapat RK ini bisa segera kita lakukan. Tapi kembali lagi seperti solusi pimpinan, saya pikir itu yang terbaik. Jadi nanti kita minta Pak Kasat hadir untuk menjelaskan secara khusus di komisi terkait dengan kasus mutilasi di Papua. Yan meminta pimpinan komisi untuk menjadwalkan ulang rapat kerja dengan Kasat Dudung khusus membahas kasus mutilasi di Papua. Yan juga menyayangkan ketidakhadiran Kasat Dudung di DPR selama ini. Menurutnya beberapa kali pertemuan dengan DPR, Dudung selalu menunjuk perwakilan. Padahal menurutnya, kehadiran Dudung sangat penting untuk menjelaskan fungsi-fungsi pembinaan prajurit yang selama ini dilakukan. Rapat ini juga kembali alot pimpinan DPR hendak memutuskan rapat secara tertutup. Effendi Simbolon, anggota DPR dari PDIP, justru meminta rapat digelar secara terbuka. Ia menegaskan justru rapat dibuat untuk mendengarkan langsung penjelasan dari Panglima TNI, Kasat, dan Kementerian Pertahanan. Bismillahirrahmanirrahim, rapat kita buka dengan sifat tertutup. Ketua, ya, Pak. Enggak. Kalau soal terbuka tertutup, saya minta terbuka. Ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat, dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Ia bahkan menyebut TNI seperti gerombolan, bahkan mengarah ke ormas lantaran tidak adanya kepatuhan. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Effendi menuturkan, TNI hanyalah alat negara, sementara penggerak kekuatan pertahanan ada di Presiden dan DPR. Tanpa persetujuan DPR, Presiden juga tidak bisa menggerakkan kekuatan TNI. Bahkan ia menyebut ketidakpatuhan dari TNI menjadikan lembaga tersebut porak-poranda. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Perdebatan Effendi dengan pemimpin DPR kembali terjadi saat pimpinan ingin melanjutkan rapat pembahasan RKA secara tertutup. Namun Effendi ngotot agar pertanyaan yang ia ajukan disampaikan secara terbuka. Sedangkan jawabannya bisa secara tertutup kalau memang itu menyangkut strategi pertahanan negara. Ya, jadi kita tadi sudah saya buka, saya skors untuk area bisa di-clear teman-teman wartawan dengan segala hormat. Kita harapkan dapat meninggalkan ruangan karena rapat kami akan segera kita mulai. Ketua, seharusnya pertanyaan boleh terbuka, jangan diatur kami.
Tapi kalau bapak ingin tertutup, silakan bapak yang minta tertutup. Tapi jangan rapatnya ditutup. Kita hak kedaulatan konstitusi kita di sini kok. Saya ingin bicara kok, detail ini. Ya, kita tanya aja ya. Ya, silakan tanya. Kita nggak ngatur, cuman ini tadi masukan yang saya dengar. Bukan, maksud saya, silakan kalau bapak dari TNI ingin tertutup, pada saat beliau menjawab silakan. Tapi kalau dari hak konstitusional saya ingin pertanyaan saya terbuka. Karena biar didengar oleh Republik ini. Akhirnya berdasarkan persetujuan fraksi, rapat pembahasan RK itu dilakukan secara terbuka. Untuk diketahui, sebanyak 6 prajurit TNI Angkatan Darat dan beberapa warga sipil Mimika diduga terlibat dalam kasus pembunuhan yang menggemparkan tersebut. Berdasarkan keterangan yang beredar, 6 prajurit TNI tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah diamankan Subdenpon Mimika. Terbaru, dikabarkan 1 dari 2 jasad yang menjadi korban mutilasi tersebut merupakan simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Namun, pihak keluarga membantah klaim tersebut. Menurut mereka, para korban merupakan warga sipil dan sudah dibenarkan oleh Bupati Nduga. Mengenai aktivitas mereka pada malam itu, pihak keluarga juga membantah bahwa keempatnya hendak membeli senjata. Menurut keluarga, para korban saat itu hendak membeli barang-barang bangunan. Dengan simpang siur kabar inilah yang membuat DPR ngotot meminta penjelasan Kasat Dudung. DPR menyetujui rapat khusus membahas kasus mutilasi ini akan dijadwalkan ulang dan menghadirkan Jenderal Dudung. Pak, bagaimana langkah negara untuk mengatasi mutilasi? Saya perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Ya. Sekarang proses hukum dimulai. Saya ingin tidak ada keraguan sedikit pun dan lakukan penyidikan. Kalau ada pihak terkait, buka saja. Nggak usah ragu-ragu. Oke? Saya ulangi, kalau ada pihak terkait yang kemudian terungkap, jangan ragu-ragu.